Pemirsa, Syekh Puji sepertinya mulai geram dengan isu dugaan yang berkembang dan menyebutkan ia menikahi anak berusia 7 tahun berinisial D. Akibatnya, Syekh Puji kembali menjadi sorotan, bahkan ia dalam pengawasan yang berwajib. Selain itu, sejumlah orang melaporkan pria yang sempat heboh karena menikahi Ulfa yang pada tahun 2008 masih berusia 12 tahun. Melalui surat keterangan yang dirilis online, Syekh Puji membantah telah menikahi anak di bawah umur. Bahwa tidak benar saya telah menikah dengan anak di bawah umur berusia 7 tahun. Sebaliknya, Syekh Puji mengungkapkan soal muasal isu nikahi anak di bawah umur. Menurut pemilik nama Pujiono Cahyo Widianto ini, sebelum kabar nan menghebohkan ini, pemimpin pesantren ini sempat diancam oleh seseorang dan meminta uang 35 miliar rupiah, disertai dengan pemberitaan Syekh akan menikah lagi dengan anak berusia 7 tahun. Karena pria berusia 54 tahun ini tak menggubris ancaman itu, akhirnya berita ia menikahi bocah 7 tahun mencuat. Tak hanya itu, Syekh Puji pun akhirnya dilaporkan ke Polda Jawa Tengah atas tudingan pedofil pada 21 Februari 2020. Itu bukan cuma Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu anak itu yang perempuan harus wajib itu harus 16 tahun, laki-laki harus 19 tahun. Ini cuma anak yang 7 tahun belum balik loh, belum dewasa gitu loh. Itu sudah dikawinin sama Syekh Puji. Dengan adanya konspirasi besar atau kelompok kepentingan yang melindungi Syekh Puji di tempat kejadian perkara, seperti tadi disampaikan oleh HBS, oleh Budi Trisno SH, MH, kami meminta bahwa kasus ini ditarik saja, karena intervensi politik dan intervensi kepentingan kelompok besar yang ada di Jawa Tengah sana, di tempat TKP sana, itu sangat besar sekali. Jadi kami harap bahwa kasus ini segera ditarik ke Mabes begitu. Ya, drama hidup Syekh Puji rupanya akan kembali berurusan dengan polisi. Seperti ketika ia menikahi gadis berusia 12 tahun. Gara-gara menikahi Ulfa, Syekh Puji harus mendekam di penjara karena dianggap melanggar pasal tentang perlindungan anak. Lantas mungkinkah kali ini Syekh Puji pun akan kembali menikmati jeruji besi? Namun karena merasa benar, Syekh Puji siap mengikuti prosedur kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Di lokasi tempat kejadian itu terlibat dalam kasus ini. Jadi bukan cuma masalah saksi, orang tua korban dan lain sebagainya. Mereka juga yang berada di balik peristiwa ini itu juga harus bertanggung jawab dan harus dipidana. Di bawah umur banget itu mah. Kalau 7 tahun tuh umur 7 tahun berarti kelas 1 SD ya. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah, kalau saya mah masih awam sih, saya mikirnya ya terserah dia aja lah, gitu aja kalau aku sih. Tapi wajar nggak sih Bang? Kalau dilihat wajar atau enggaknya sih, jujur sih kalau saya lihat sih enggak lah. Masa iya sih seorang Syekh Puji sanggupnya sama umur segituan gitu. Pemirsa, kisah resepsi pernikahan mewah Kompol Fahrul Sudiana dan selebgram Rika Andriana yang berakhir dengan pencopotan jabatan Kapolsek Kembangan karena menggelar pesta di tengah pandemi COVID-19 masih menyisakan sejumlah cerita. Bukan hanya soal pencopotan jabatan, diam-diam Kompol Fahrul punya kisah asmara yang unik dengan Baby Z sebelum akhirnya menikah. Istri saya itu juga haknya dia, cuman kan saya pacaran nggak sebentar, saya pacaran 3 tahun, udah juga kenal sama anak-anak saya juga. Maksudku tuh kalau emang berakhir diselesaikan secara baik-baik gitu loh, karena juga saya udah banyak juga mensupport gitu loh, datanglah ke rumah, pamit sama saya dan anak-anak, menguatkan, saling memaafkan. Itu sih mungkin yang buat saya tuh kecewa, tidak ada itu gitu loh. Tiba-tiba saya dengar dia baru kenal ini calonnya dan langsung lamaran dan nikah. Saya bingung, selama 3 tahun tuh saya dijanjikan nikah, saya dijanjikan ketemu orang tua, tapi waktu berganti waktu nggak pernah namanya dia tuh
membuktikan janjinya gitu loh. Sampai terakhir di 2019 itu kita ada konflik. Mantan Kapolsek Kembangan ini ternyata sempat menjalin cinta dengan penyanyi dangdut Baby Z. Dan keduanya disebut-sebut menjalin cinta hingga 2 tahun lamanya. Sayangnya, pada masa itu, kisaran tahun 2017 hingga 2019, Baby Z diminta untuk tak mempublikasikan jalinan asmara mereka. Setelah pesta pernikahan yang menghebohkan ini, lantas apa kata Baby Z soal mantan kekasihnya itu? Pernikahannya dan pilihannya saya nggak apa-apa, cuman itu tidak pamit dan tidak ada pengakuan dari dia gitu, itu aja sih. Dan dia nekat nikah di 21 Maret itu, ya itu sih prihatin juga ya, karena kan udah ada larangan, untuk gubernur juga udah ngasih larangan, Kapolri juga udah ngasih larangan ya, cuman tetap diselenggarakan. Saya juga nggak tahu gitu kenapa bisa seperti itu ya. Hasil ya banyak, ada yang viral kan video-video aparat membubarkan orang-orang di luar sana ya, akhirnya di-compare kan sama orang-orang, dan akhirnya kejadian kemarin ada pencopotan ya. Saya turut prihatin, semoga dengan cobaan ini bisa lebih baik, bisa lebih baik lagi lah pokoknya ke depannya sama pekerjaan dan pasangannya. Heboh pesta pernikahan Kompol Fahrul dan Rika rupanya menyeret sejumlah orang. Selain banyak perwira polisi yang didisiplinkan oleh kesatuannya, sayangnya sejumlah orang yang dianggap duta corona juga hadir di pesta pernikahan itu, seperti Awkarin, Audrey, serta selebgram lainnya. Miris, salah satunya selebgram Sarah Gibson, malah pernah didapuk oleh BNPB sebagai duta cegah corona. Kala itu, Sarah menghadiri undangan BNPB dan menunjukkan bagaimana jaga jarak atau self-distancing dan membubuhkan tulisan, "Hari ini menghadiri undangan BNPB untuk diskusi mengenai edukasi dan sosialisasi percepatan penanganan COVID-19.